Sekarang saya mau jelasin kepada kalian mutasi yang kedua. Mutasi yang kedua yang mau kita bicarakan adalah, berarti saya buatkan yang B saja ya. Yang B di sini adalah mutasi besar. Mutasi besar tadinya sudah kalian pelajari di video sebelumnya, yaitu mutasi titik alias mutasi kecil, mutasi DNA ya. Maka mutasi DNA sudah kita lewatkan. Sekarang kita mau tahu mutasi besar itu rupanya adalah mutasi kromosom. Kromosom yang berubah dalam hal ini. Kalau yang di pertama kita sedang mempelajari mutasi pada DNA. Nah, lalu ada dua hal yang mau kita pelajari di sini, yaitu yang B1 nanti adalah perubahan pada struktur ya, pada struktur kromosom. Berarti proses mutasi yang mau kita pelajari ini bicaranya soal struktur kromosom yang berubah. Lalu di B yang kedua, perubahan yang terjadi ternyata adalah perubahan pada jumlah ya, pada jumlah kromosom itu sendiri. Ini yang akan saya coba ajarkan kepada kalian di video kali ini. Lalu satu persatu kita akan coba masuki ya. Satu persatu kita akan coba bahas. Di B yang pertama adalah saya mau buatkan di sini adalah mutasi struktur kromosom. Kromosom ini saya mau pakai nanti istilahnya adalah bagian-bagian yang salah ini, bagian-bagian yang berubah ini menjadi segmen ya, segmen. Bukan berarti kayak di arthropoda ya, bahwa kromosom itu bersegmen-segmen, tidak ya. Tetapi segmen yang dimaksud di sini adalah bagian-bagian tertentu yang mengandung genetis akhirnya berubah ya, atau yang mengandung lokus lah tepatnya, ternyata berubah. Saya mau pakai yang pertama. Adalah B11. B11 yang saya ajarkan adalah ada yang disebut sebagai delesi. Delesi ini maksudnya segmen tertentu ternyata menjadi hilang ya. Hilang. Lagi-lagi jangan tanyakan hilangnya kemana. Hilang dari lengan ya, tentunya yang mengandung gen pada kromosom adalah lengan kromosom ya. Oke. Segmen tertentu hilang dari lengan kromosom. Gimana kita bisa mengerti ini? Coba saya buatkan begini. Adalah kromosomnya. Kromosom sedemikian rupa. Segmennya saya buat kira begini aja ya. Ini kromosom bukan begini. Maka saya pakai ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Lalu ada D, E, dan F. Maka apabila kromosom ini disebut sebagai delesi, mengalami delesi, maka kromosom ini akhirnya memendek nih.
memendek. Misalkan ya, ini adalah B, ini adalah C, ini D, ini E, ini F. Maka efek dari proses delesi ini, delesi A, maka A-nya hilang. A-nya hilang. Jadi apabila A-nya hilang, maka terjadilah proses pemendekan. Pemendekan apa? Pemendekan kromosom. Nah, kira-kira seperti itu untuk proses yang pertama nih. Yang kedua adalah B12. Yang kedua mau kita pelajari ada yang disebut sebagai duplikasi. Duplikasi ya. Bukan berarti kromosomnya menjadi 2, tidak. Tetapi duplikasi yang dimaksud di sini adalah proses segmen tertentu terjadi penggandaan segmen tertentu. Lagi-lagi segmen tertentu yang dimaksud pada lengan kromosom. Oke. Terjadi penggandaan segmen tertentu. Gimana kita bisa mengerti ini? Saya buatkan lagi. Tapi kali ini saya akan besarkan lah ya. Saya akan besarkan dulu. Biar nampak ya. A, B, C, D, E, F. Ini mengalami duplikasi, katakan duplikasi B, ya. Maka kromosom itu makin memanjang sedemikian rupa A, B, C ya. A, B, C. Coba kan aja di sini. Oke. D, E, F. Nah, gitu ya. Maka terjadi proses duplikasi di sini. Oke, ya. Lalu yang ketiga adalah B13. B13 disebut sebagai inversi. Inversi. Apakah inversi ini? Inversi ternyata adalah proses perubahan susunan letak segmen pada lengan kromosom tadi. Oke. Perubahan susunan letak. Tadinya ada ABC, ternyata proses perubahan terjadi pada mereka menjadi BCA, CAB dan seterusnya. Saya buatkan gimana kita bisa mengerti. Maka saya pakai warna biru dulu. Di sini ada A, B, C, D, E, F. Nah, ya. Ini mengalami perubahan menjadi misalkan ya C, B, A. Oke, yang di sini tetap misalkan D, E, F. Nah, apabila dia hanya satu lengan, maka kita sebut yang pertama nih. Pertama, apabila inversi pada satu lengan disebut
Oke, disebut sebagai inversi parasentrik. Tetapi sekarang kita misalkan di sini juga terjadi, maka yang B, apabila inversi terjadi di kedua lengan disebut sebagai, saya buatkan warna merah saja, inversi perisentrik. Ya. Inversi perisentrik. Oke ya. Contoh nih, yang ini tadi A, B, C tadi menjadi C, B, A, itu di lengan yang pertama. Maka yang di sini apabila tetap, berarti kromosom ini mengalami inversi parasentrik. Tetapi kalau di sini juga berubah tadi A, B, C menjadi C, B, A, lalu di sini tadinya D, E, F menjadi E, F, D misalkan, kedua lengan ini akhirnya mengalami perubahan, maka namanya adalah inversi perisentrik. Kira-kira seperti itu untuk yang ketiga. Maka ada lagi yang keempat. Saya buatkan di sini. Ada lagi yang keempat. Saya pakai warna biru. Yang keempat atau B14. Oke, B14 adalah translokasi. Translokasi ini ternyata trans berarti berpindah, lokasinya berarti ke suatu tempat dia berpindah, maka terjadi perpindahan segmen lagi-lagi tertentu dari lengan satu kromosom ke lengan kromosom lainnya yang bukan sehomolognya ya. Saya harap kalian sudah mengetahui apa arti dari kromosom homolog. Oke? Kromosom homolog itu adalah kromosom identik di mana kromosom kita misalnya ada 46, maka itu disebut sebagai totalnya 23 pasang. Ada 23 pasang kromosom, satu pasang disebut sebagai satu homolog. Nah, lalu ada dua translokasi ini. Yang pertama, saya pakai kayak gini aja lah ya. Yang pertama adalah disebut sebagai translokasi resiprok. Oke. Translokasi resiprok yang bagaimana? Translokasi resiprok ternyata adalah jika kedua kromosom ini saling gimana ya? Saling pindah lah ya, saling pindah segmen. Atau saling bertranslokasi gitu ya. Saya contohkan, saya pakai kayak gini aja. Ada A, B, C, D ya.
Sementara ada lagi satu kromosom. Di sini ada kita pakai misalkan ya R S T U. Maka ternyata S pindah ke posisi B, B pindah ke posisi S. Maka hasilnya adalah yang di sini A, terus di sini C, D, A seharusnya B, maka di sini posisinya sudah diisi oleh S. Oke. Lalu kromosom yang satu lagi yang merah ya. Kromosom yang merah ini ternyata diisi oleh R, terus ada T dan U, maka posisi S sudah diisi oleh B. Ini yang disebut sebagai translokasi resiprok. Satu lagi ternyata adalah translokasi non resiprok. Oke. Berarti apa ini translokasi resiprok ini? Ternyata non resiprok ini ternyata adalah jika hanya salah satu kromosom yang mengalami perpindahan segmen. Oke. Yang mengalami perpindahan segmen hanya salah satu kromosom, satu lagi tidak mengalami apa-apa. Lalu hanya penerima gitu ya. Saya buatkan contohnya. Saya masih pakaikan AB saja. Ini adalah di sini A, B, C, dan D. Sementara di sampingnya ada kromosom R, S, T, U. Ternyata hanya si B yang pindah ke sana. Ya, si S tidak, kan gitu ya. Maka hasilnya kayak mana? Hasilnya si kromosom ABCD menjadi A saja di sini, berarti dia memendek lah ya. C dan D. Maka kalau yang di sini kita buatkan, rupanya sudah terdapat proses pemanjangan di sana. Ada diisi oleh B. Di sini ada A, R, ya, R, S. Nah, pindah B kemari. Ada S di sini, T dan U. Nah, gitu ya. Maka sedemikian rupa ini memanjang, segmen ini muncul, segmen B muncul ke situ. Ini yang disebut sebagai non resiprok. Translokasi non resiprok ya. Saya mau buatkan yang kelima yaitu B15. B15 yaitu ada yang kita kenal sebagai ketenasi. Apalagi nih ketenasi? Ketenasi ternyata adalah ujung-ujung kromosom homolog. Tahukah kalian ujung-ujung kromosom homolog ya? Saya buka ini. Ujung kromosom, kalau yang di sini tadi kan kromosom yang bukan sehomolog. Tapi di sini ujung-ujung kromosom yang sehomolog ternyata saling berlekatan sehingga membentuk
kromosom yang melingkar. Sebenarnya bukan melingkar ya, makanya saya buatkan dalam tanda kutip. Kira-kira seperti apa itu? Kira-kira seperti apa? Kalau kalian pelajari kemarin, ya walaupun mungkin tidak dari saya ya, ini ada kromosom yang sehomolog. Mungkin kalian pelajari di buku karena persiapan ujian kemarin ya. Maka di sini saya buatkan persis sama ya, persis sama. Oke, nggak usah kita tuliskan isinya. Ujung-ujungnya ini ternyata saling melekat satu dengan yang lain. Akhirnya membentuk proses kira-kira menjadi seperti apa? Kira-kira menjadi seperti apa? Nah, tunggu. Saya buat begini. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Menyatu mereka di ujung-ujungnya itu ya. Ini tidak melingkar sebenarnya, tapi saya buatkan dari ini. Maka proses ini akan mengakibatkan gagal berpisah ya. Gagal berpisah artinya ini seharusnya kan memisah kemari, ini seharusnya memisah kemari, tetapi itu tidak bisa lagi ya. Itu tidak bisa memisah. Maka disebut sebagai kromosom yang melingkar. Nah, itu yang pertama yang harus kita pelajari. Kalian sudah mengetahui mutasi yang pertama, yaitu mutasi perubahan pada struktur kromosomnya. Proses perubahan selanjutnya ada proses perubahan pada jumlah ya. Sedemikian dulu dari saya. Ulang-ulangi untuk melihat materi ini dan supaya kalian lebih paham terus, lebih paham lagi, ulang-ulangi menonton video ini sehingga kamu bisa memahami lebih banyak lagi. Dan artinya materi yang saya kasih ini belum tentu bisa membuatkan kamu menjawab soal, tetapi kamu harus belajar lagi dari sumber-sumber yang lain, dari buku-buku yang lain, sehingga kamu bisa menjawab soal demi untuk UTBK atau ujian-ujian mandiri lainnya nanti. Terima kasih.